Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rabiatul Muntama. Saya akan mereview perbanyakan trichoderma dan usaha berbasis produk turunannya. Penggolongan jamur berdasarkan sifat hidupnya, yaitu yang pertama ada parasit obligat, yaitu hanya bisa tumbuh dan berkembang pada jaringan tanaman yang hidup. Contohnya Peronosklerospora maidis. Yang kedua, parasit fakultatif, yaitu dapat tumbuh dan berkembang pesat pada jaringan tumbuhan yang hidup tetapi dapat bertahan pada bahan organik. Contohnya Fusarium sp, Phytophthora sp, dan lain-lain. Yang ketiga ada saprofit, yaitu hanya tumbuh pada bahan organik jaringan tumbuhan yang mati. Contohnya ada Trichoderma sp, Gleocladium sp, serta jamur konsumsi. Jamur trichoderma itu diambil dari tanah topsoil atau sekitar akar tanaman yang pertumbuhannya paling baik, subur, dan sehat pada kedalaman 10-15 cm, kemudian dilakukan isolasi. 3 fungsi utama jamur trichoderma, yaitu yang pertama, sebagai pengendali hayati semua penyakit jamur dan bakteri. Yang kedua, sebagai pengurai bahan organik, yaitu untuk mempercepat proses pembuatan pupuk organik atau kompos. Dan yang ketiga, itu meningkatkan pertumbuhan tanaman, yaitu trichoderma menghasilkan zat pengatur tumbuh. Proses pembuatan isolasi, yaitu beras direndam selama kurang lebih 1 jam, kemudian panaskan air dalam panci atau dandang dengan ketinggian air di bawah ransang. Beras ditiriskan, kemudian dikukus sampai masak, lalu angkat. Masukkan beras tadi ke dalam kantong plastik kaca 200 gram, kemudian lipat ujung plastik dan ditekan agar tidak ada udara dalam kantong plastik. Kemudian kukus lagi selama 1 jam, lalu dinginkan. Setelah dingin, lakukan pemberian bibit atau starter, sebaiknya di dalam inkas dan di dekat lampu spiritus. Tutup ujung plastik dengan staples. Simpan di tempat terbuka selama 7-10 hari. Pertumbuhan spora jamur yang sudah penuh dapat digunakan atau disimpan dalam suhu ruang bertahan sekitar 3 bulan, atau di dalam lemari es dapat bertahan dalam waktu yang lama. Bahan pembuatan trikokompos, yaitu bahan yang bisa digunakan untuk membuat trikokompos, yaitu yang pertama bisa jerami padi, kemudian batang jagung, kemudian kotoran ternak, dedak padi, tetes tebu atau gula merah, kapur pertanian, dan bahan utamanya yaitu Trichoderma sp. Cara membuat trikokompos, yaitu masukkan pupuk kandang dalam bak fermentasi. Selanjutnya masukkan potongan jerami padi, masukkan dedak, tambahkan kapur pertanian, siram air yang dicampur gula merah dan trichoderma, aduk rata, kemudian tutup bak fermentasi tadi. Jaga bahan trikokompos tadi pada kisaran 40-50 derajat Celcius. Kemudian biarkan fermentasi selama 15-21 hari. Jika suhu telah berada pada 20-35 derajat Celcius, warna akan berubah menjadi coklat kehitaman dan akan tercium bau tanah, maka trikokompos telah jadi. Trikokompos siap untuk digunakan dan ditangani lebih lanjut, yaitu seperti dihaluskan, dikemas, dan sebagainya. Ciri trikokompos yang telah matang yaitu ditandai dengan trikokompos berbau seperti tanah, kemudian berwarna coklat kehitaman, suhunya berada pada kisaran 30-35 derajat Celcius, mengalami penyusutan antara 20-30% dari berat awalnya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam usaha trikokompos yaitu yang pertama, siapkan produk yang menarik dan unggul.
Yang kedua, kemas produk tersebut dengan baik, yaitu dengan kemasan dan labelnya yang menarik pelanggan. Yang ketiga, uji cobakan produk tersebut pada tanaman yang ada di sekitar tempat produksi atau di lahan milik petani dan dilihat hasil uji cobanya. Yang keempat, letakkan produk tersebut di tempat penjualan yang menarik, misalnya dijual di toko pertanian. Yang kelima, tawarkan produk yang baik tersebut kepada pengguna baik, yaitu yang sesuai yang menggunakan trikokompos. Tantangan pengembangan trikokompos: yang pertama, pemasaran sulit pada awal merintis pasar. Yang kedua, ada bahan baku, yaitu belum menemukan akses bahan baku yang banyak untuk mencukupi pembuatan trikokompos. Yang ketiga, teknologi, yaitu tidak atau belum menguasai teknologi dalam pembuatan trikokompos. Yang keempat, inovasi, yaitu tidak ada inovasi dan diversifikasi produk. Strategi dalam pemasaran trikokompos itu bisa ditawarkan kepada masyarakat umum atau para petani, atau dengan bekerja sama dengan pemerintah dan perusahaan BUMN atau swasta.